Halo pemirsa, apa kabar Anda dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kami berharap Anda sekeluarga tetap dalam keadaan sehat, sejahtera, dan berbahagia. Saya Doni The Kaiser kembali menyapa Anda dalam program yang mengajak kita untuk membahas berbagai perkembangan terkini. Ini dia, Merah Putih. Di tengah Ibu Pertiwi yang kini sedang merintih, akar-akar hutan ditebas serampangan, dan banjir bandang menerjang tanpa ampun. Malam ini, saya ajak Anda pemirsa, kita mengulas luka hutan, luka bumi ini, untuk menelusuri akar persoalan dan mencari langkah nyata untuk tetap selalu menjaga nafas di bumi Pertiwi. Topik kita malam ini, tebang hutan serampangan, banjir bandang menerjang. Saya ingatkan Anda, selain menyaksikan melalui layar Nusantara TV, program ini juga dapat Anda saksikan melalui live streaming di channel YouTube Official Nusantara TV. Jangan lupa like, share, subscribe, dan kalau ada pertanyaan atau komentar, silakan tuliskan di kolom komen di channel YouTube kami. Malam ini, kami sudah hadirkan narasumber yang menjadi panelis diskusi kita. Saya perkenalkan langsung ke semuanya. Di sebelah kanan saya sudah hadir tenaga ahli KSP, Ade Kadarisman. Pak Ade, apa kabar? Sehat? Selamat, alhamdulillah. Terima kasih sudah bersama kami. Kemudian di sebelah kanan, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah. Pak Trubus, apa kabar? Sehat selalu, mantap. Terima kasih Pak Trubus. Di sebelah kiri, ini kita kenal sebagai aktivis dan juga Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Utara, Rianda Purba. Bang Rian, apa kabar? Baik Bang. Sehat? Alhamdulillah. Oke, Bapak-bapak jangan lupa nanti kalau bicara mikrofonnya dipegang ya. Nah, karena sekeras apapun suara Anda, kalau tidak pakai mikrofon, waduh, nggak kedengaran. Oke, kita juga sudah terhubung dengan anggota Komisi 8 DPR RI melalui sambungan Zoom, Lisda Hedrajoni. Bu Lisda, selamat malam. Selamat malam semuanya. Apa kabar Bu Lisda? Alhamdulillah, alhamdulillah baik. Ibu posisi di mana malam ini? Sedang di Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Pesisir Selatan. Bagaimana kondisi di pesisir selatan saat ini Bu Lisda? Ya, tadi saya baru saja kembali dari kunjungan langsung ke wilayah yang terdampak banjir ya, khususnya di Kabupaten Pesisir Selatan. Ya. Kalau kemarin kita di Padang keliling, hari ini tadi di Pesisir Selatan, dalam hal ini di Kecamatan Ranah Pesisir. Ya, kondisinya masih parah, Mas, karena memang bekas banjir kemarin ya, masih parah, masih di pengungsian, masih tinggal seadanya di pengungsian, dan juga masih ada yang terisolir di Kecamatan Bayu. Ada 4.000-an orang yang terisolir di sana. Ya, baik. Seperti itu. Baik Bu Lisda, terima kasih update-nya. Baik, pemirsa, sebelum kita mulai pertajam diskusi kita malam ini, sama-sama kita simak tayangan yang berikut ini. Selama beberapa pekan terakhir, Indonesia kembali diguncang bencana banjir bandang yang melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Ratusan rumah terendam, jalan terputus, warga kehilangan sanak keluarga hingga menelan korban jiwa. Hingga Rabu pagi, 3 Desember 2025, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat korban tewas akibat bencana ini sebanyak 753 orang. Adapun korban hilang mencapai 650 orang. Namun di balik amukan air, terbentang pertanyaan besar yang harus dijawab. Apakah ini murni bencana alam atau ada campur tangan manusia yang merusak alam? Serampangan penebangan hutan, pembalakan liar, hingga alih fungsi lahan disebut-sebut kuat menjadi pemicu terjadinya banjir bandang di berbagai wilayah. Di saat warga berjuang membeton rumah, menyelamatkan dokumen, dan mencari anggota keluarga, publik bertanya, sampai kapan kita terus terjebak dalam bencana? Malam ini, Merah Putih mengulas secara mendalam, menggali tanggung jawab, serta menanyakan langkah nyata yang wajib diambil untuk melindungi rakyat dan hutan Indonesia. NTV melaporkan. Mari kita mulai diskusi. Saya ke Pak Ade dulu. Pak Ade, korban sudah lebih 700 jiwa. Pemerintah belum menetapkan status bencana nasional. Komentarnya? Baik, terima kasih Bang Doni, selamat malam.
Jadi di awal ini kami juga mengucapkan tentu Pak Presiden bela sungkawa yang sedalam-dalamnya turut berduka cita atas korban yang meninggal, juga keluarga besar. Tentu ini merupakan duka cita yang mendalam bagi kita seluruh masyarakat Indonesia. Dan tentu pemerintah tidak tinggal diam melihat situasi saat ini. Pak Presiden seperti kita ketahui bersama dan juga masyarakat Indonesia menyaksikan bagaimana beliau turun langsung melihat, kemudian juga ikut merasakan duka yang tengah dirasakan oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Dan tentu langkah-langkah yang sudah dilakukan saat ini juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari komitmen kita untuk terjun langsung menghadapi musibah ini dengan setuntas-tuntasnya. Dan tentu ini merupakan langkah upaya bukan hanya melalui BNPB, keterlibatan TNI dan lain-lain, tapi juga pemerintah penuh untuk kemudian membantu hadir di tengah-tengah masyarakat. Ya, kapan status bencana nasional itu kemudian bisa dideklar? Tentu saat ini itu merupakan pertanyaan yang juga kita harus lihat secara mendalam ya, Bang Doni. Jadi untuk menuju ke sana, kita melihat saat ini pemerintah secara optimal memberikan berbagai macam dukungan-dukungan penuh kepada masyarakat. Seperti kita ketahui bersama, Pak Presiden secara total melalui lintas kementerian, kelembagaan, juga pemerintah daerah terus bersinergi membantu berbagai macam distribusi logistik dan berbagai macam agenda-agenda penanganan bencana secara keseluruhan. Nah, saat ini pemerintah daerah 3 provinsi terus berkomunikasi dengan baik, BNPB juga, dan kemudian juga tadi kita saksikan bersama pernyataan dari Pak Menteri Sekretaris Negara juga Pak Pratikno dan semua jajaran bahwa negara hadir di tengah-tengah bencana. Dan komunikasi, koordinasi yang baik saat ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari komitmen kita bahwa negara terus hadir. Status mengenai bencana tentu saat ini kita memberikan satu pola penanganan prioritas nasional karena bagaimanapun juga tentu keterlibatan pemerintah pusat membantu pemerintah daerah jadi agenda prioritas yang tidak kalah pentingnya. Oke, Bang Rian, menurut Anda negara sudah hadir? Nah, menurut kita ya, apakah negara sudah hadir? Nah, sampai hari ini secara fisik hadir ya, tapi secara implementasi itu belum kita lihat. Masih ada pesan-pesan dari lapangan, dari desa Sorkam, warga sampai ada 3 anaknya, teman saya itu belum makan. Di mana itu? Di Sorkam, Sorkam. Tapanuli Tengah, Sumatera Tapteng Utara. ya. Iya, kemudian di desa Katanya saya pemerintah Kalangan sudah ada, 2. kok masih ada yang belum makan? Iya, kemarin hadir ke Tapanuli Tengah juga ya kan. Tapi juga dalam konteks ini kita dengar kabar dari teman-teman di lapangan juga bantuan-bantuan itu sempat terhenti. Kenapa Meskipun begitu? satu jalan, jalur itu ketiga jalur darat dari ke Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga itu terputus. Baru satu jalur terbuka melalui Kabupaten Humbang Hasundutan. Di jalur tersebut masalahnya juga Bang, banyak warga sekarang ini ingin mendonasikan juga. Kelangkaan BBM di Kota Medan dan seluruh Sumatera Utara ini juga terjadi. Jadi bagaimana teman-teman juga ingin mendistribusikan. Yang paling utama sekarang apa dulu ini? Kan bagi masyarakat terdampak kan Pertama air bersih, kedua logistik pangan, pakaian, dan kemudian MCK untuk dapur-dapur umum yang sudah ada. Iya. Dan kemudian bagaimana pembukaan seluruh akses jalan ya. Itu segera ya dilakukan tapi dapat dipercepat. Anda tadi bilang bahwa pemerintah ada secara fisik. Kalau ada pemerintah di sana harusnya kan bantuan juga bisa tersalurkan. Ya bantuan itu tersalurkan memang, namun perlu diperbesar gitu. Kurang banyak maksudnya. Kurang banyak Bang, karena ini memang info langsung dari teman-teman yang yang juga korban, yang turut juga mendata itu teman-teman dan kemudian saling mengirimkan pesan, kami belum dapat bantuan air bersih, kekurangan tangki air dan lain sebagainya. Begitu Bang. Ya, nanti dikomentari Pak Ade ya. Tapi Pak Trubus, saya minta komentar Anda dulu. Sebenarnya ada miss di mana ini? Kalau kita lihat kan sebenarnya negara sudah hadir. Dan tadi Bang Rian juga sudah mengatakan secara fisik sudah ada. Tapi kan masih banyak warga terdampak juga yang belum mendapatkan sentuhan dari negara itu sendiri. Komentar Anda? Iya, menurut saya sih negara hadir dalam konteks adalah melalui
pemimpin-pemimpinnya, elit kalau bahasa Elitnya. Elitnya maksudnya yang angkat beras itu atau yang mana? yang angkat beras terus foto ya. Pak Trubus bukan Ada itu? juga yang foto-foto Bukan aja. Teman-teman. Oh, teman ya. Jadi itu ya yang saya lihat sebenarnya elit-elit sendiri itu memang hadir dalam kapasitas itu semata-mata karena tupoksi gitu ya, tupoksi dalam arti bahwa memang kewajiban dia sebagai seorang pejabat hadir di situ, maka ada juga pejabat yang hanya foto-foto datang terus pergi. Nah ini juga di publik banyak sekali beredar persoalan-persoalan itu. Tapi harus fair juga Pak. Ya, kalau hadir kadang dirundung, dibully. Kalau nggak ya, hadir itu. lebih dibully lagi gitu kan? Ya memang serba salah dalam kondisi yang dilematis ya. Iya. Karena ini kan situasi yang namanya force majeure, situasi darurat kebencanaan. Memang tak mudah, tetapi yang jelas negara hadir. Itu aja dulu konsepnya. Karena kan yang namanya bencana itu bagaimana itu di Undang-Undang 24 itu sesungguhnya yang penting negara bertanggung jawab atas terjadinya bencana itu. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa publik sendiri memang ada persoalan tuntutan nih. Tuntutan publik kan maunya penanganan itu cepat. Ya, cepat, responsif, kemudian tercover secara luas. Tetapi ini persoalan kan kemudian publik menuntut yang lebih lagi. Artinya kalau begitu tidak hanya semata-mata bantuan dong, status. Karena dengan status itu asumsi publik itu penanganannya jauh cepat, terintegrasi lah katakanlah seperti itu, terkoordinasi dengan baik. Nah, cuman itu tadi persoalannya kan dihadapkan dua hal. Pertama dari sisi hukum administrasinya sendiri, memang di pasal 7 ayat 2 itu harus melalui proses-proses tahap-tahap di mana kalau misalnya kabupaten kota tidak mampu dalam membuat yang namanya kebijakan tanggap darurat, itu diserahkan kepada provinsi kan gitu. Nah kalau provinsi istilahnya nggak mampu, gubernur-gubernur sudah menangis katakanlah, barulah diserahkan ke pemerintah pusat. Kabupaten sudah teriak loh Pak. Ini kabupaten sudah ada 3 kabupaten, 4. Kemarin saya juga sempat dengar langsung dari Pak Masinton Mas Ribu itu misalnya di Taput itu. Nah itu memang kondisinya sudah pada Taput, Tapteng, dan Tapsel ya. Nah, itu yang kondisi, dan ada beberapa daerah yang di Aceh sendiri itu yang sudah ini kan Aceh Utara, Aceh Selatan, Aceh Tengah, kemudian Pidijaya yang sudah melakukan ini. Tetapi tentu ini persoalannya kemudian negara merujuknya kepada kondisi realitas yang ada. Artinya bahwa pengalaman-pengalaman di dalam penanganan bencana itu negara sangat jarang menetapkan kepada status yang namanya bencana nasional. Kita dalam sejarah baru 2 kan? Baru 2. Tsunami sama COVID kan? COVID itu saja. Sehingga selama ini misalnya di Yogyakarta tahun Gempa. 2006 itu bukan lagi ini 6.000 lebih yang sudah, itu pun yang nggak ketemu kampungnya banyak. Ada namanya Kampung Bambang Lipuro itu sudah ditemukan sampai hari ini di Bantul. Tapi itu tidak pernah ditetapkan sebagai bencana nasional, hanya cukup provinsi saja. Nah, artinya itu Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo menyerah, serahkan pada ini, selesai. Nah, kemudian yang terjadi di Cianjur itu kemudian Pemprov Jabar yang kemudian bersusah payah untuk membenahi itu semua. Nah, tetapi memang persoalannya adalah selama ini kebencanaan itu menjadi urusan pemerintah daerah karena itu bagian dari otonomi daerah yang kewenangannya diserahkan kepada daerah. Nah, persoalannya kemudian kalau di yang 3 provinsi ini baik Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh itu memang ada dugaan bahwa tidak siap gitu loh. Artinya tidak ada, kan sebelum bencana itu ada namanya PRA. PRA itu kan tugasnya pemerintah daerah itu ya mengedukasi, memberikan pengertian pada masyarakat. Sempat ada PRA, soalnya transfer dana ke daerah dipotong. Sebentar Pak Trubus, saya pinjam statement Anda menarik. Saya mau cross check ke Bu Lisda yang saat ini ada di lokasi. Bu Lisda, hasil pandangan dan evaluasi Anda di lapangan, bagaimana pemerintah kita ini kan sebenarnya sudah gercep, tapi masyarakatnya pengen lebih gercep lagi. Apa komentar Anda, Bu Lisda? Ya, kalau kami melihat di lapangan itu Pemda seluruhnya ya, Forkopimda itu dari Kodim, Polres, BPBD semua bergerak ya. Ini sebenarnya semuanya sudah bergerak cepat gitu ya. Tapi memang kapasitas yang mereka punya ini yang rasa-rasanya masih kurang cepat, sehingga dari tanggal 2 kejadian sampai dengan hari ini tanggal berapa? Tanggal 1 ya? Tanggal hari ini 3 ya? Tanggal 3 hari ini sudah 11 hari ya Pak ya? Nah ternyata kan masih banyak tempat-tempat yang masih dalam kondisi yang sangat memprihatinkan seperti itu.
baik itu yang terisolasi ya, kemudian itu yang di penampungan juga. Wah, saya melihat sendiri bagaimana kondisinya gitu. Jadi menurut saya ya indikator status bencana nasional ini sudah terpenuhi harusnya gitu, karena bukan ini karena ada soal tiga jumlah provinsi. korbannya ya. Bukan soal jumlah korbannya, tapi ini kenyataannya lambat gitu. Apakah karena ini juga ada efisiensi anggaran yang menyebabkan juga seperti itu, atau ada hal-hal lain gitu kan? Tapi kalau kami melihat di sini, jangan menunggu korban lebih lama lagi gitu. Ya, kalau kita lihat di sini tadi disampaikan ada 753 yang meninggal dan juga sudah banyak sekali ratusan yang juga sampai sekarang belum ditemukan ya. Nah, sehingga kalau menurut kami, kalau adanya peningkatan status bencana nasional ini akan mempercepat koordinasi dan juga mobilisasi sumber daya nasional, kemudian juga mempercepat logistik, kemudian seluruhnya ya, dari TNI, Polri, tenaga medis, pembiayaan, kemudian juga dapat memotong hambatan administratif dalam rehabilitasi dan juga rekonstruksi. Untuk itu, kami dari Komisi 8 ya akan terus mendesak pemerintah pusat untuk mempertimbangkan peningkatan status menjadi bencana nasional. Oke, Pak Ade silakan komentar. Baik, terima kasih Bu Lisda. Jadi begini, Pak Presiden itu saat ini tengah mengoptimalkan semua bentuk-bentuk koordinasi secara penuh. Pak Presiden juga turun langsung seperti kita ketahui bersama, dan juga KSP kami terus mendorong agar fungsi-fungsi koordinasi lintas kementerian dan lembaga juga berjalan dengan baik. Dan kita saksikan bersama saat ini semua bergerak secara serentak, penuh, dan pusat komando juga berjalan dengan baik. TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara juga secara optimal memainkan fungsinya dengan sebaik-baiknya. Artinya apa? Bahwa persoalan bencana ini betul-betul dipahami menjadi hal yang sangat serius. Pak Presiden sangat concern, bukan sekedar melihat korban yang terus berjatuhan, tetapi juga bagaimana upaya-upaya ini terus dimitigasi dengan sebaik-baiknya. Dan seperti disampaikan oleh Pak Presiden bahwa dengan memberikan porsi bahwa negara hadir, kemudian juga melakukan tindakan-tindakan penanganan prioritas nasional, itu merupakan satu komitmen bahwa optimalisasi, koordinasi lintas kementerian, lembaga ini betul-betul berjalan. Poin yang kedua adalah pemerintah provinsi saat ini, terutama 3 provinsi, terus menjalin komunikasi dengan pusat. Tidak terputus, tidak terhenti, terus-menerus, tiap hari, 24 jam. Nah, hal ini merupakan bagian penting bahwa bukan semata-mata negara hadir, tetapi fungsi koordinasi itu terus berjalan. Dibuktikan dengan apa? Bantuan yang terus berdatangan, kemudian juga berbagai macam aksi-aksi di lapangan yang selama ini kita lihat bersama, dan tentu ini harus dilihat dengan mata terbuka. Bahwa pemerintah memberikan atensi penuh, Pak, dengan hadir di semua. TNI juga bergerak sangat-sangat total, dan kita melihat bahwa mudah-mudahan masyarakat juga terus melihat bahwa apa yang sedang dikerjakan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, merupakan satu kesatuan yang tidak dipisah-pisahkan. Dan intensitas komunikasi ini dari semakin ditingkatkan. Ya, kita apresiasi itu semua, tetapi niat saja tidak cukup ya, Bapak-Bapak ya. Karena kalau niatnya kuat tapi logistiknya ya, kalau orang bilang ndak ada hepeng lah kan. Ndak ada duit. Kita punya data atau statistik terkait dengan berapa besar anggaran untuk penanganan bencana. Kalau bisa ditayangkan di layar. Ini ada terjadi tren penurunan anggaran BNPB ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Ini dalam triliun rupiah. Kalau di tahun 2021 itu 7,1 triliun rupiah. Makin ke sini itu sekarang di tahun 2025 itu tinggal 2 triliun rupiah. Sebentar, produser saya Aji tolong dikoreksi ya. Ini sisa atau penurunannya ya. Penurunannya ya 2 triliun ya. Oke. Nah, kemudian proyeksi RAPBN 2026 itu akan dikurangi lagi 0,491. Artinya, Bapak-bapak sekalian, kita harus realistis juga. Ya, sebelum Pak Trubus saya mintai komentar soal manajemen kebencanaan, dari Walhi sendiri melihat realistis dengan seperti ini. Anda mau berharap apa dari instrumen atau institusi negara? Masyarakat juga harus terlibat di sini kan? Benar. Nah, sampai hari ini ya, masyarakat itu banyak sudah berbondong-bondong ya, turut mengkontribusikan apapun bentuknya, baik itu finansial uang dan pakaian,
beras dan lain sebagainya, popok anak juga gitu. Nah, apakah misalnya kita harus skeptis terhadap negara? Kita masih mengharapkan negara agar segera menetapkan status darurat nasional tersebut, bencana nasional, karena sumber daya anggaran itu akan turun ya, dan seluruh logistik dan sumber daya, tenaga. Tapi uangnya udah nggak ada. Ya bagi kita geser aja dari program yang selama ini yang banyak terhambat, itu kan. Maksudnya lebih prioritas ini penanganan bencana dibanding program-program pemerintah yang lain dulu. Yang juga ratusan orang masih hilang belum ditemukan gitu, masih dalam proses pencarian. Nah sementara banyak kabar dari lapangan, tim relawan juga mulai itu kekurangan pasokan akibat berkurangnya pasokan logistik gitu. Nah kita mengharapkan juga proses ini juga jadi pembelajaran bagi warga untuk bisa saling menjaga warga, membantu warga begitu. Warga mah nggak usah diajarin, Bung. Memang ya kan? sudah, warga mah, iya. Mungkin yang Mungkin harus banyak belajar siapa menurut Anda? bagi kita adalah pemerintah gitu, belajar dari pengalaman selama ini dalam penanganan bencana. Kita sudah ingatkan bahwa wilayah-wilayah tersebut itu adalah wilayah yang sangat-sangat rentan terhadap bencana. 10 tahun terakhir kita terus mengingatkan ya. Demonstrasi kita lakukan. Kemudian alih fungsi yang terjadi selama ini, ada perusahaan-perusahaan besar itu. Kita sudah teriak. Didengar nggak suaranya? Masih tutup mata gitu. Adapun kalau ketika membuka mata tapi sebelah matanya tertutup begitu, Mas. Tapi kan tidak semua institusi pemerintah kan seperti itu kan? Ya, nah jadi gini, ada dalam konteks pengaturan sumber daya alam di kita Indonesia khususnya, ini kewenangannya kan berada di kementerian pemerintah pusat ya. Nah, lintas kementerian ini masing-masing kewenangannya, baik itu yang mengatur kehutanan, tata ruang dan agraria, kemudian hingga kebencanaan dan aspek lingkungan hidup, itu juga tidak bagi kita punya masing-masing kepentingan. Mic-nya jangan kejauhan, nanti nggak bagaimana hutan tersebut sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk pertumbuhan ekonomi. Bagaimana sumber daya alam tersebut sebesarnya untuk kemakmuran rakyat, itu yang maunya. Tapi sejatinya dalam faktanya eksploitasi besar-besaran hanya untuk demi keuntungan dan angka-angka pertumbuhan ekonomi semata tanpa berdampak pada rakyat. Nggak balik ke rakyat lebih banyak begitu? Bisa dilihat Bang di angka-angka statistik, angka tingkat kemiskinan provinsi misalnya yang terdampak banjir saat ini, yang paling parah itu Tapanuli Utara, Tengah Selatan itu salah satu yang provinsi kabupaten yang tinggi angka kemiskinan. Anda ngomong keras gini bukan karena nggak dapat jatah proyek kehutanan toh? Enggak. Kita nggak boleh juga gitu dapat proyek. Menarik itu. Kehutanan dari perusahaan tersebut ataupun dari pemerintah. Oke, ini ada Bu Lisda nih. Anda harusnya bisa bersinergi karena Bu Lisda wakil Anda di DPR ya, bisa mendesak pemerintah. Kalau Anda ini mumpung ketemu Bu Lisda, apa yang mau disampaikan kepada Bu Lisda nih coba? Nah, gini, kepada kementerian, tembusannya juga kita sampaikan suratnya kepada DPR. Salah satunya Ibu ke Komisi 7 juga ya. Kita pernah menyurati bersama Bapak Masinton Pasaribu terkait bagaimana pengaturan ruang di ekosistem Batang Toru. Nah, wilayah tadi Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara dan Tapanuli Selatan ini merupakan kita sebutkan kalau masyarakat harangan Tapanuli, ekosistem Batang Toru. Di situ Bang satwa itu masih hidup itu, juga misalnya orangutan Tapanuli yang langka, kemudian harimau dan masyarakat yang bergantung pada sumber airnya. Karena itu di gugusan Bukit Barisan, Bang. Bukit Barisan itu kemudian di bawah-bawahnya kemudian di hilirnya adalah perkampungan dan perkotaan warga. Nah, warga selama ini sudah ribuan tahun itu memanfaatkan hasil hutan bukan kayu secara arif itu. Nah, kemudian saat pemerintah yang kita sayangkan, Kementerian Kehutanan sejak lama, sejak zaman Orde Baru hingga sekarang, status kawasan hutan itu dirubah-rubah itu di belakang meja tanpa lihat fakta. Makanya banyak kawasan hutan yang secara status hukumnya dulunya kawasan hutan diganti menjadi areal penggunaan lain atau non hutan. Disitulah masuk agenda investasi. Makanya aktivitas tersebut legal. Tapi kan kita tetap butuh investasi. Butuh Bang. Tapi apakah kemudian investasi itu dipaksakan harus mengorbankan jiwa seperti ini. Makanya kita katakan ini bukan bencana alam tapi bencana ekologis ya, akibat segelintir. Menarik ini kata Bung Rian. Bu Lisda silahkan, ini
rakyat Anda menitipkan amanatnya kepada wakil rakyat. Komentarnya. Ya, tadi kita sudah catat ya tentang pengaturan ruang Batang Toru. Mungkin nanti juga kepada teman-teman di komisi lain ya, di ada komisi 7, ada komisi 4 ya. Kalau kami mungkin dari sisi kebencanaannya seperti itu. Nanti kalau tidak salah sekarang juga teman-teman di komisi 4 juga sedang ada revisi undang-undang. Nah, di sini juga bisa kita berikan masukan ya dari masyarakat, kemudian tadi Mas Rian ya, bagus sekali untuk kita berikan masukan-masukan, insya Allah untuk ke depan yang lebih baik seperti itu. Ya, ini kalau sudah kayak begini kita selalu ingat lagunya Ebit GAD kan. Ya, masa kita harus belajar lagi dari nol Pak Trubus? Ini kayak orang ujian nggak lulus gitu kan? Betul. Tapi sebentar. Kita rehat dulu ya. Saya tahu Anda sudah nggak sabar untuk menjawab ya. Kang Ade juga sabar. Habis ini jangan kemana-mana pemirsa, Merah Putih segera kembali sesaat lagi. Menurut saya belum tepat ya untuk ditetapkan status bencana nasional. Kalau melihat dari kemarin yang beredar di sosial media sama yang pemerintah melakukan aksi itu, kalau dilihat memang penanganannya nasional. Aku kira sih pemerintah masih bisa menangani gitu. Ya layak banget, karena berita ini kan udah menyeluruh sampai ke luar negeri gitu, udah tahu gitu semuanya gitu. Melihat cakupannya yang sangat luas ya, udah ada beberapa provinsi kan, dan korbannya pun mungkin lebih dari 100 dan mungkin akan terus bertambah karena saat ini aja sedang masih dalam masa pencarian, dan itu sebenarnya layak untuk dijadikan bencana nasional. Kebakaran liar itu saya miris juga ya. Pemerintah perlu melakukan investigasi lebih cepat terkait pembalakan liar itu sendiri. Bisa jadi karena penebangan hutan, dan juga bisa jadi karena mungkin yang di atas itu marah, mungkin kita kan nggak tahu kan ada perbuatan apa mereka di sana gitu kan. Dan humannya juga mungkin ya, manusianya juga. Tapi kalau dilihat dari beberapa berita, memang banyak kan itu ada kayu-kayu, itu gelondongan yang ikut ke bawah. Mungkin itu salah satunya, atau mungkin juga itu salah satu bentuk mungkin ada indikasi bahwa itu sebenarnya tidak diketahui dan akhirnya terbuka secara alam gitu. Dari saya sendiri, pemerintah pusat harusnya lebih masif ya menangani khususnya yang pembalakan liar itu. Isu pembalakan liar itu memang cukup gede dan cukup menjadi atensi publik gitu. Semoga pulih kembali, semoga yang belum ketemu itu, warga-warga yang belum ketemu itu diketemukan, dan juga semoga banyak semua donatur-donatur di Indonesia ini membantu gitu, yang dengar-dengarnya masih ada yang kelaparan gitu. Mungkin biar cepat semua korban ditemukan, atau kalau memang sudah ditutup pencariannya ya diikhlaskan, dan khususnya di provinsi yang terkena musibah terus berkembang dan maju dan bisa cepat recovery seperti itu. Kita lanjutkan diskusi kita, Pak Trubus. Seberapa penting status dibanding yang penting treatment negara atau pemerintah kepada korban bencana itu? Kalau dari kebijakan publik sebenarnya treatmentnya itu yang prioritas. Karena apa? Karena status itu sebenarnya membawa konsekuensi negatif loh. Tidak positif kepada daerah, karena begitu dana digelontorkan,
itu kepala daerah dan bupati, wali kota harus bertanggung jawab. Siap nggak dia? Kalau nanti diaudit, kemudian ditemukan temuan yang ini, kalau sekarang posisi ini kan dia nyeleweng-nyeleweng sedikit juga aman lah gitu. Nanti kalau itu status dinaikkan, bisa masuk penjara dia. Itu yang harus hati-hati. Pengalaman tahun 2004, Butuh Menteri Kesehatan masuk penjara. Jadi harus hati-hati, karena itu jangan terburu-buru pemerintah untuk itu, ada benarnya gitu lah. Artinya di satu sisi juga memang dunia internasional juga akan menyorot kalau memang Indonesia nggak mampu kan, itu persoalannya. Karena kan mungkin dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan kayak di Thailand misalnya, korban baru berapa tapi sudah bencana nasional gitu kan. Kita kan tidak harus ikut-ikutan, menurut Anda begitu? Yang penting treatmentnya gitu kan, perlakuannya. Kecepatan dalam, karena apa? Karena kalau kita lihat sampai hari ini itu memang menjadi persoalan kan, masih banyak yang terisolir. Betul. Nah, dari data tadi Wali yang saya terima dan kemarin dari Greenpeace, itu memang masih banyak, dan kepala daerah yang menceritakan ke saya juga masih banyak yang sesungguhnya posisinya itu masih dalam tanda petik ngeri-ngeri sedap. Artinya apa? Karena mereka itu terpaksa nggak makan, mau makanan nggak ada, logistiknya nggak ada. Kemudian dari situ yang dikhawatirkan ngeri itu begini, Mas. Jadi mereka yang sudah terselamatkan, artinya selamat ya, nggak ke bawah banjir bandang lah, katakanlah seperti itu, tapi selamat. Tapi dia itu jadi stres, banyak yang trauma, banyak juga yang kemudian istilahnya ya ketakutan lihat air, kaget kan, shock melihat seperti itu. Nah pada akhirnya yang dikhawatirkan itu malah mati gitu loh. Jadi ini jadi korban. Jadi korban bukan karena bencananya, tapi pasca bencana itu yang mengerikan kan itu. Kalau kemudian negara tidak cepat. Tetapi makanya kan ada penanganan post trauma kan? Iya, post trauma ini sendiri kan kalau jumlahnya banyak dan belum terjangkau kan sangat sulit. Masalahnya aksesnya itu belum terbuka kan gitu. Nah ini yang menjadi problem. Kalau tsunami itu kan yang istilah kena bencana hanya sekitar pantai. Kalau ini Pak Trubus bilang tsunami, tangannya nggak usah pakai goyang-goyang tsunami gini Pak. Mikrofonnya jauh Pak. Biar tsunami-nya jelas. Tapi Anda setuju ya? Yang penting treatmentnya dulu, yang utama. Iya karena ini persoalannya persoalan nyawa. Betul. Nyawa yang diutamakan. Kalau persoalan yuridis, persoalan mekanisme prosedur, persoalan istilah status, itu kan kalau dalam hukum itu hanya sebagai pedoman saja. Dalam arti apa? Sebenarnya semuanya tergantung political will kok. Nah, itu dia. Artinya, sebentar. Nah, Pak Ade, ini menarik. Berarti pemerintah juga harus mengedukasi masyarakat. Karena kalau kita lihat upaya pemerintah kan ya all out juga kan. Tapi kan mungkin masyarakat merasa, oh pemerintah itu kalau kerja, kalau all out, kalau statusnya udah bencana nasional gitu. Bagaimana merespon ini? Baik, terima kasih Mas Doni. Jadi begini. Coba kita cermati bersama dengan mata yang jernih bersama-sama. Pak Prabowo begitu kejadian bencana langsung berikan atensi dan melakukan koordinasi penuh. Bahkan Pak Prabowo juga memimpin Kementerian Lingkungan untuk bergerak secara cepat dan tanggap. Apa yang menjadi concern beliau utama? Adalah memastikan bahwa layanan dasar itu terpenuhi secara cepat. Layanan dasar itu apa saja Mas? Terkait dengan aspek makanan pasti, distribusi makanan dengan berbagai macam metode tentu, keterlibatan TNI, Angkatan Udara dan lain-lain, memastikan persoalan kesehatan, distribusi logistik dan segala macam. Tentu kita harus melihatnya secara objektif. Dashboard BNPB itu bisa menjadi rujukan bagaimana langkah-langkah objektif, terukur dan terkendali. Itu menjadi jalan kita untuk melihat sejauh mana pemerintah memastikan bahwa apa yang dikerjakan itu betul-betul bisa berjalan. Poin yang kedua adalah memastikan bahwa kolaborasi dan koordinasi dengan daerah menjadi sesuatu yang penting. Saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Mas. Memang kita perlu penguatan koordinasi benar. Dan ini memang yang terus dilakukan oleh pemerintah dari waktu ke waktu. Tentu hal ini harus dilihat secara utuh. Nah, itu yang kedua. Poin yang ketiga adalah dengan penanganan prioritas nasional yang disampaikan oleh Pak Prabowo dan juga oleh pemerintah saat ini. Artinya apa? Bahwa masalah bencana ini adalah masalah yang betul-betul harus menjadi concern bersama begitu, termasuk juga di daerah. Dan feeding informasi dari lapangan saat ini juga sudah berjalan dengan cukup baik. Memang betul kita tidak memungkiri di awal-awal di 3 hari pertama terutama ada banyak missing komunikasi. Memang itu ya namanya juga bencana. Tetapi kita pastikan bahwa negara hadir. KSP sendiri, kantor staf presiden sendiri, Pak Trubus, kita mendorong penuh. Bagaimana pola-pola kolaborasi, pola-pola komunikasi antar kementerian dan lingkungan itu berjalan begitu. Dan ini yang tengah kita lakukan.
apakah dengan kementerian, dengan Pemda terutama, dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan lain-lain, termasuk juga dengan Pemda yang paling utama. Karena ini menjadi akar. Memang kekhawatiran kami sadari sepenuhnya, oleh karena itu kami betul-betul turut berduka yang mendalam. Oleh karena itu kami juga melakukan tindakan yang paralel. Gercep lah, istilahnya itu gercep. Karena kalau tidak memang ya kita sadari kekhawatiran dan kita pastikan bahwa layanan dasar itu terpenuhi dengan baik dan dashboard BNPB bisa menjadi salah satu rujukan dan tentu pusat komando yang juga tadi pagi kita koordinasi dengan TNI, dengan semua stakeholders, dengan kepolisian dan lain itu bisa berjalan. Itu bisa menjadi lihat bahwa kita menangani ini dengan serius. Oke, bencana itu kan datang tidak tiba-tiba sebenarnya. Itu adalah buah dan hasil sebuah sikap atau perilaku termasuk manusianya yang bukan hanya 1-2 hari tapi mungkin bertahun-tahun. Harus fair juga, ya kan, bahwa apa yang terjadi hari ini bukan semata-mata akibat perbuatan mungkin negara tidak hadir dalam menjaga lingkungan, tapi jauh bertahun-tahun sebelumnya kan. Anda sempat mengkritisi soal deforestasi lahan di Sumatera, khususnya Sumatera Utara, begitu ya. Ada datanya ya, saya boleh pinjam ya? Oke, kita coba tayangkan dulu bagaimana data terkait dengan deforestasi lahan. Nah, oke, Bang Rian, ini apa ini? Tolong dijelaskan ini. Nah, kalau ini sebenarnya citra yang kita ambil dari Google Earth. Dari Semua satelit. orang bisa mengakses ya. Nah, jadi Ini ini di mana? merupakan Wilayah mana nih? ini Kecamatan Batang Toru. Ini pertambangan emas PT Aginkor. Nah, secara statusnya itu kan di sekeliling, faktanya kita lihat apa? Adalah hutan gitu. Nah, tapi Ini hutan semua. Iya, hutan. Oke. Tapi statusnya itu sudah sejak lama itu sudah non hutan. Non hutan. Iya, statusnya. iya, itu tingkat keanekaragaman hayatinya sangat tinggi, ya Bang. Nah, kemudian dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, perusahaan tersebut juga telah menebang itu ribuan pohon di sekitarnya. Ada Perusahaan siapa pemukiman. ini? Ini PT Aginkor Resource, pertambangan emas. Investasi asing atau Ya, ini dalam negeri? bagian apa ya? Anak perusahaan Astra Group gitu. Oke. Ya. Oke. Nah, kita sudah mengingatkan ya. Selain memang di sini dibangun di habitat orangutan Tapanuli, tapi pertambangannya juga langsung Bang. Kalau kita lewat dari Kecamatan Batang Toru, itu nampak sebelah atasnya itu ada tambang. Tambang Sebelah emas? kirinya, tambang emas. Jadi ada di Jembatan Trikora, di Sungai Batang Toru, dan di sebelah kanan peta ini itu adalah Sungai Batang Toru. Kaya dong daerah ini sebenarnya ya. Tapi kalau kita lihat di sana Bang, masyarakat sekitar kita bisa Bang Rian, lihat kau ya. bantu aku lah, kan kau yang lebih mengerti nih. Coba Ya. jelaskan sini sebelah Ya. sini. Nah, kita ada ini mau pindah ke gambar berikutnya nggak? Ya, silahkan Bang. Oke, sini Bang Rian sebelah sini. Nah, sambil jadi presenter coba ini. Ya, ya. Oke, next. Coba kita lihat gambar yang berikutnya. Nah, ini apa? Tolong jelaskan. Nah, ini merupakan pembangunan infrastruktur PLTA Batang Toru. Nah, ini kan sudah sejak 2017 ya direncanakan dan kemudian dibangun infrastrukturnya. Dari sini, Bang, ini tadi sekitar 2-3 kilometer itu jaraknya dari tambang. Tambang itu di sebelah selatannya. Nah, ini dari sini panjangnya 13 kilometer. Itu apa? Jalur apa? Ini sungai. Sungai. Batang Toru. Yang biru sungai kan? Yang merah-merah inilah lahan yang dibuka untuk pembangunan infrastruktur dari PLTA Mic-nya Batang jangan Toru. jauh-jauh. Jadi yang pemirsa, yang biru itu adalah jalur sungai. Iya, itu sungai. Sementara yang merah adalah Lahan-lahan yang dibuka. lahan yang tadinya itu hutan, Ya, statusnya Kemudian- tapi sudah sejak lama tapi sekarang non-hutan. sudah bukan statusnya bukan hutan Bukan lagi. hutan. Dan Ya. sekarang jadi tambang. Enggak, ini adalah pembangkit listrik. Oh, pembangkit Iya, listrik. yang sedang dalam pembangunan infrastruktur. Oke, enggak ada masalah dong kalau pembangkit listrik. PSN juga ini proyek Proyek strategis, nasional ya? Iya. Oke. Benar. Terus yang menjadi sumber masalah adalah Di sini Bang, penebangan-penebangan. Selain ini juga memutus ya banyak habitat orangutan Tapanuli. garis merah ini semua area penebangan. Iya, areal penebangan. Oh Bang. ya? Bukan. Sepanjang itu? Iya, 13 Sampai- kilometer. Oke. Itu semua orang bisa lihat, silahkan saja itu dari Google Earth ya, Google Maps. Itu bisa lihat itu. Ada tambang. Kemudian lagi di sebelah kirinya sana ada pembukaan dan alih fungsi Oke. untuk sawit begitu. Kita lihat Di gambar atasnya berikutnya. lagi ada pembukaan untuk PT Tubapa Besar. Oke, gambar berikutnya. Nah, tolong jelaskan. Nah, inilah tadi keterhubungannya Bang. Ini tambang tadi, ini kemudian merupakan pembangunan PLTA Batang Toru.
Nah, ini sungainya. Nah, di sebelah sini lagi, saya lupa mengirimkan datanya tadi. Di sini juga banyak pembukaan-pembukaan dari sepanjang Sibolga sampai Tapanuli Selatan. Pembukaan apa? Tambang? Enggak, untuk alih fungsi lahan fungsi. menjadi sawit. Jual beli karena statusnya itu dirubah dari jadi hutan menjadi non-hutan. Non-hutan, jadi Transaksi bisa jual beli. diganti. Kemudian ada sebuah perusahaan besar perkebunan sawit PT Sago. PT? Belum punya izin PT Sago Nauli. Kok bisa Belum nggak punya berizin izin itu sudah operasi? mulai mengoperasikan tanpa kajian AMDAL. Nah, itu juga beberapa kali kita ketemu dengan Pak Masinton itu. Ayo, kita nih mereka ingin mengurus izin tapi kita tidak berikan juga. Nah, kita berpikir selalu pemerintah daerah seperti Tapanuli Tengah itu cukup punya komitmen untuk tidak menerbitkan izin prinsipnya itu dari. Ya, itu kan di tangan bupati kan izin prinsip kan? Iya, untuk pertama sebagai rekomendasi untuk ke pemerintah pusat. Oke, lahan. Slide berikutnya. Nah, Oke. ini ada perusahaan energi ya geotermal di Tapanuli Utara, di sebelah Geotermal. utaranya lagi. Ini bukaan lahan, memang tidak signifikan, tapi cukup berpengaruh ya, karena ini juga bersebelahan langsung ya, tidak jauh dari Sungai Batang Toru di Kabupaten Tapanuli Utara. Kalau tadi di Tapanuli Selatan, ini di Kabupaten Tapanuli Utara. Tapi ini kan tidak berdampak apa-apa sekarang pada lingkungan kan? Tapi bisa nggak kemudian Berdampak juga karena pasokan sumber air di sekitaran ini juga menipis, karena kan geotermal itu membutuhkan pasokan air untuk didorong masukkan ke dalam bumi agar panas Oke. itu uap itu bisa dimanfaatkan. Oke, Panas. silakan Bung Rian kembali ke kursi Anda. Saya ke Bu Lisda dulu deh, ya. Bu Lisda. Ya. Ya, sepertinya harus ada upaya yang extraordinary yang bisa dilakukan oleh DPR karena DPR ini kan selalu berkomunikasi dengan eksekutif, dengan pemerintah, tetapi tidak sebatas hanya rapat dengar pendapat, tetapi dengan data-data yang saya pinjam dari Bung Rian tadi, seharusnya bisa menjadi modal bahwa pemerintah harus lebih serius. Mungkin lebih serius itu kalau yang desak itu dari DPR itu agak garang gitu loh, Bu. Gimana Bu Lisda? Ya, tadi kami melihat juga tayangan di televisi ya bahwa dari Pak Seskap, kemudian Presiden juga sudah seperti melihat ada akar daripada permasalahan yang kita hadapi sekarang ini ya. Nah, tapi yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa tidak semua pohon tumbang atau penebangan rakyat ini otomatis disebut deforestasi. Ini berbeda dengan definisi sebagian lembaga asing gitu ya, karena kalau deforestasi untuk kita ini adalah perubahan permanen ya, seperti perumahan, pabrik, tambang, dan juga perkebunan besar. Kalau kita melihat data global ya, ini menunjukkan justru tren positif ini, Mas Doni. Dalam Apanya, 10 Bu? tahun terakhir ini, deforestasi nasional ini turun signifikan. Gitu. Jadi ini rata-rata penurunannya hingga 0,29 juta hektar per tahunnya. Jadi dari tahun 2017 sampai tahun 2023 ini rata-rata penurunannya adalah 28.000 hektar per tahun. Jadi sebenarnya trennya adalah positif seperti itu ya. Nah, untuk Sumatera Barat sendiri ini tutupan hutan 2-3 tahun terakhir ini juga relatif baik gitu. Nah, karena itu perlu diverifikasi ilmiah dan hukum mengenai asal kayu gelondongan yang kemarin hanyut di bawah aliran banjir tersebut ya. Karena kita bisa melihat di sini apa-apa yang kita kita lihat ini apakah memang benar seperti apa tadi yang kita takutkan, dan tapi juga belum tentu ini berasal dari kawasan hutan negara, bisa juga berasal dari hutan adat, hutan ulayat, dan juga tanah hak masyarakat ya. Karena itu perlu dilakukan investigasi lebih lanjut ya, investigasi citra satelit untuk melihat jalur kayu dari hulu ke hilir, kemudian audit Dinas Kehutanan, Pemda, juga KLHK ya, juga terhadap dukungan terhadap langkah Menko PMK dan Satgas Penertiban Kawasan Hutan ya. Dan kami akan ada langkah-langkah legislatif yang saya dorongkan tentunya, yaitu audit menyeluruh izin pemanfaatan hutan dan izin industri berbasis lahan. Dan yang kedua, penegakan hukum tegas terhadap mafia kayu, bukan hanya kepada penebang-penebang kecilnya. Begitu juga kami mendorong untuk reformasi tata ruang berbasis daya dukung ekologi,
peningkatan anggaran mitigasi dan early warning system, dan transparansi data dan perlibatan publik gitu. Ya, Ya. Pak Trubus, Ya. saya setuju apa yang dikatakan Bu Lisda. Ya. Tetapi kita begini, kan musibah itu tidak datang tiba-tiba. Betul. Ini kan hasil dari apa yang kita tanam di masa lalu begitu kan. Ya. Nah oke, kita harus tegas kepada pelaku pembalakan hutan dan sebagainya. Tetapi kan untuk melakukan itu semua makan waktu. Kita mulai dari sekarang ya Pak ya. Kita ubah mindset, kita ubah perilaku manusia ini yang merusak bumi gitu loh. Anda setuju nggak manajemen kita yang harus dibenerin termasuk mindset manajemen para penyelenggara negara dan mereka-mereka yang sekarang berada di hutan-hutan itu Pak? Ada buku tulisannya itu Michael Norton, judulnya itu Anthropocene, itu terbit baru, itu menganalisa bahwa sesungguhnya alam ini bukan manusia tunduk pada alam, tapi alam ini sesungguhnya mengikuti manusia. Jadi perilaku manusia itulah yang membuat segala sesuatunya jadi rusak. Betul. Gitu. Jadi tidak ada istilah kok itu takdir, tidak ada istilah sesuatu yang sifatnya berbau irasional, enggak. Tapi semuanya rasional manusia yang membuat itu semua. Nah, dari sini bisa kita lihat apa sesungguhnya. Kita banyak kebijakan yang dikeluarkan itu sesungguhnya tidak berpihak dalam konteks bagaimana melindungi hutan, melindungi alam. Itu misalnya ada undang-undang itu Ciptaker. Itu kan sudah menjadi potret pertama karena kita butuh investasi, kemudian semua dirubah dulu, semuanya pakai AMDAL, dulu semuanya pakai namanya uji ekologis. Sekarang kan udah nggak ada lagi. Nah, kemudian ada lagi. Ada sih prosesnya aja yang nggak dijalani dengan baik. Nah, itu Iya kan? Nggak wajib lagi. udah nggak wajib, kan? udah nggak wajib. Jadi udah hilang itu. Kemudian ada lagi mengenai pemutihan sawit ilegal, ya kan? Yang PP 24 kalau nggak salah 2001 itu menggambarkan semuanya. Jadi yang barang ilegalnya jadi pemutihan semua. Ya artinya jadi mereka melakukan apa saja yang di situ. Belum lagi yang digambarkan tadi Masnya yang mengenai gambar apa? PSN. PSN itu kan PLTA itu semua akhirnya mengganyang semua persoalan-persoalan yang terkait dengan hutan, nggak peduli lagi demi yang namanya pembangunan nasional. Nah, ini kan sesuatu kita yang butuh pembangunan Pak dan Betul. pemerataan hasil-hasilnya. Setuju. Kita butuh lapangan kerja, kita butuh ada pemasukan bagi negara. Tetapi kalau ini bukannya si malakama juga nih. Karena manusia kan berada di mata rantai tertinggi yang kerjanya cuma menghabiskan isi bumi kan. Ya makanya itulah kemudian perlu ada pengendalian. Pengendalian itu artinya apa? Semua yang ada sekarang dievaluasi. Kita yang tata punya ulang otoritas ini dong yang harus mengendalikan. Ya otoritas, yang punya otoritas adalah negara kan, government. Jadi government lah yang kemudian sekarang harus melakukan perubahan semua. Otomatis masyarakat juga akan mengikuti ketika mindset, ketika paradigm kalau bahasa itunya itu berubah, maka semua akan ikuti perubahan. Karena gimana pun juga dalam kebijakan publik itu, ketika kebijakan itu dibuat dan publik sebagai objek dan publik harus patuh terhadap kebijakan itu, maka sesungguhnya semua kebijakan itu akan menjadi sesuatu outputnya bagus. Artinya diikuti, artinya menjadi efisien, efektif, berkelanjutan. Tapi ketika kebijakan itu tidak ada partisipasi publik, nah itulah menjadi bumerang pertama. Karena publik berpartisipasi dari sisi manfaat ekonominya Pak Trubus. Betul, ada sisi itu, tetapi kan juga harus ada di dalam pengambilan keputusan dong. Ketika keputusan dibuat, ketika suatu kebijakan ditetapkan, itu idealnya kan ada. Bukan ideal dalam pengertian harus ada, ya memang wajib ada, bukan sekedar ada gitu loh. Jadi ada. Karena apa? Karena ujung-ujungnya adalah masyarakat juga yang menerima itu semua dan kemanfaatan. Teori cost and benefit selalu mengatakan bahwa benefit itu yang harus diutamakan daripada cost-cost yang macam-macam. Semua membawa korban, ini semua korban. Tapi korbannya bagaimana diminimal? Itulah yang namanya manajemen bencana. Oke, Nah, yang menarik adalah itu. Bung Rian, izin prinsip itu di tangan bupati kan? Benar kan? Nah, berarti kan kuncinya itu ada di tangan bupati sebenarnya. Kalau bupatinya kemudian jor-joran mengeluarkan izin prinsip, kemudian giliran sudah jadi bencana, minta tolong ke pusat teriak-teriak, lah yang salah bupati sendiri kok. Gimana? Ya, nah kan bupati berganti juga Bang. Nah itu kan prosesnya sebelum-sebelumnya. Dong. Nah makanya kan gini, proses pergantian itu kan 5 tahun sekali juga. Nah beberapa bupati ngejar setoran ini 5 tahun ini. Nah beberapa bupati kita nggak tahu itu bisa dikonfirmasi langsung ya Bang. Nah tapi beberapa bupati itu yang saat ini kita berpikir masih punya komitmen untuk perlindungan hutan. Setelah misalnya di Tapanuli Tengah. Di wilayah-wilayah yang sekarang terdampak mana yang menurut Anda bupatinya? Tapteng. Yang paling maju
kita berpikir ya, karena gini, sejak itu menjadi masuk dalam visi misinya gitu. Visi misinya, kemudian dan dia turut misalnya mengajak gitu, baik ketemu formal ataupun informal gitu, untuk mengajak Kok bagaimana udah kayak tim ses aja nih. Iya, bukan tim ses Bang, tapi ini fakta. Ini fakta, benar. Fakta bahwa itu sudah kita bahas ya, karena beberapa bupati-bupati sebelumnya, ya baik itu Tapanuli Tengah, Tapu dan Selatan, itu tidak pernah itu. Kita usulkan bahkan untuk ketemu, meminta ketemu, mengingatkan ini perlu dilindungi loh. Hulu wilayah ekosistem Batang Toru ini. Itu diabaikan. Nah, ini baru kita sekarang misalnya menemukan itu. Malah kejadiannya terlalu cepat, begitu itu yang kita harapkan gitu. Oke, Gitu, Bang. kita rehat dulu. Setelah ini Pak Ade akan saya berikan special duration ya. Tapi kita break dulu. Soal ini government. Iya. Karena tadi sudah Anda bersuara semua termasuk Bu Lisda juga. Kita rehat dulu, kita akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami, Merah Putih segera kembali sesaat lagi. Kita lanjutkan diskusi kita, Pak Ade, kesempatan Anda untuk mengelaborasi semua dukungan-dukungan dari publik ini. Terima kasih Bang Doni, luar biasa. Jadi tentu sekali lagi tadi kami tegaskan Pak Presiden saat ini terus memberikan perhatian penuh. Seperti disampaikan oleh Pak Menko tadi, Pak Pratikno, Menko PMK, bahwasanya negara akan terus hadir dari waktu ke waktu dan secara konkret kita juga bisa melihat BNPB bekerja sama dengan semua pihak lintas sektor, kita bergerak terus. KSP terus juga mendorong. Kemudian tadi mencermati terkait dengan hal-hal yang terkait dengan kehutanan ya. Januari 2025 sudah muncul Perpres nomor 5 tahun 2025 yang mengenai penertiban kawasan hutan. Dan kemudian komitmen pemerintah juga diiringi dengan pembentukan Satgas penerbitan kawasan hutan. Itu artinya apa? Jadi ada komitmen untuk melihat bahwa persoalan pembalakan hutan, pembalakan liar, kemudian juga tambang dan lain itu diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya dengan adanya Perpres nomor 5 tahun 2025 itu adalah artinya apa Pak? Kita lakukan review, kita lakukan evaluasi penuh terhadap tata kelola kehutanan. Dan Bang Doni, Pak Presiden ini benar-benar concern terkait dengan persoalan koordinasi persoalan hutan ini. Karena memang ini mempengaruhi banyak hal. Tentu persoalan-persoalan ilegal dan lain-lain. Nah kemudian yang tidak kalah pentingnya tentu kami dari KSP ini mendorong agar berbagai agenda-agenda atas instruksi Presiden tersebut, regulasi-regulasi turunannya yang sedang jalan harus berjalan dengan baik. Dan kami pastikan jangan khawatir juga Bapak Ibu sekalian, kita akan kawal ini persoalan-persoalan mengenai tata kelola hutan dengan sebaik-baiknya karena tentu di sana juga ada hak masyarakat, ada hak tumbuh kehidupan di masa yang akan datang. Dan tadi pastikan bahwa dengan evaluasi menyeluruh mengenai tata kelola kehutanan ini juga akan menjadi salah satu jembatan mengantisipasi mitigasi bencana ekologis yang tadi dikhawatirkan, dan tentu ini harus dilakukan dengan upaya yang sistematis, yang terus-menerus. Dan sekali lagi kami yakinkan bahwa pemerintahan Pak Prabowo Gibran, Pak Presiden hadir untuk mengawal ini semua, untuk memberikan kepastian kepada masyarakat. Ya, Bang Rian, emang Anda 100% yakin bahwa musibah yang terjadi di Sumatera Utara, Barat, dan Aceh ini benar-benar gara-gara deforestasi hutan? Pembalakan hutan dan sebagainya. Saya yakin itu terjadi ya, karena memang hampir setiap tahun, akhir tahun itu hujan deras itu, bahkan sampai berhari-hari, berminggu-minggu, terus menerus. Tapi memang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir itu 2000-an hektar itu lahan
ya, baik hutan ataupun non hutan, baik legal ataupun ilegal, itu hilang gitu. Dan secara topografi wilayah di sana itu curam-curam, Bang. Nah, di situ juga wilayah curam tersebut adalah objek-objek investasi, objek-objek alih fungsi gitu. Objek-objek aktivitas ilegal dan aktivitas yang legal. Ini yang kemudian tidak pernah. Yang ilegal tapi dilegalkan kali. Kita prosesnya itu tapi selalu mengandalkan surat. Begitu, surat kami berizin dan lain sebagainya. Atas nama izin hutan harus menjadi korban. Rakyat harus menjadi korban. Tapi masyarakat setempat juga menikmati hasil investasi itu yang pada akhirnya juga merusak hutan dan lingkungan. Yang mana masyarakatnya dan siapa juga, karena di sekeliling masyarakat di sekitar situ secara pendapatan ekonomi itu sangat masih rendah, Bang. Oh ya? Iya. Mereka mereka penopang hidupnya itu adalah hasil hutan bukan kayu, peradangan. Bang, di sana itu sumber duren, Bang. Durennya sangat salah satu yang terbaik ya. Duren, jengkol, aren. Nah, itulah penghidupan masyarakat dan sawah di wilayah-wilayah hilir. Masih dong. Masih kan? Sekarang ini ya makin berkurang, Bang, dan salah satu banyak juga yang ikut terdampak banjir ini. Pohon-pohon dan bulan-bulan ini lagi musim duren, banyak-banyaknya harusnya itu. Artinya yang jadi korban masyarakat tidak menikmati secara penonton ekonomi, dan juga menjadi mereka jadi penonton di kampung sendiri. Kampung sendiri, kampungnya yang sangat kaya tapi ya harus menjadi penonton dan korban. Nah, itu yang sangat prihatin kita. Pak Trubus? Ya, kalau saya sih melihat kondisi real itu yang dijelaskan oleh pemerintah tadi dan Masnya ini, saya dari sisi pengamat ya tentu bagaimana sekarang ini persoalan-persoalan real di lapangan itu yang harus segera ditangani. Kan namanya kebijakan, berarti harus bijak dong, Pak. Iya, harus wise. Namanya kan seperti itu, tetapi kan persoalannya dihadapkan oleh tuntutan. Bagaimana tuntutan itu dianggap wise itu kan sulit sekali karena kebijakan publik itu mudah kebijakannya, tapi bagaimana menjalin suasana kebatinan publiknya itu yang berat. Nah, disitulah kemudian ada seni sendiri bagaimana seorang pemimpin, leader, tadi dijelaskan Pak Prabowo seperti itu, hadir, tetapi harus kehadirannya itu membawa rasa nyaman bagi publiknya. Kalau kemudian yang terjadi di 3 provinsi itu kan masih banyak yang merasa bahwa, lah kami sampai sekarang aja belum dapat bantuan apa-apa, kami sampai ini mau istilahnya dapat air bersih aja setengah mati. Berarti kan mengatakan negara kan belum hadir, karena apalagi kemudian desa-desa yang kategori masih udah hilang lah desanya, tapi dia sendiri posisinya hidup, tapi dalam hidup kondisi yang tidak bisa istilahnya beraktivitas apa-apa, tiap hari cuma bengong duduk bengong menunggu sesuatu yang tidak ada kejelasannya. Bagi dia kan sehari lama sekali kagak ada karena nggak ada aktivitas kan gitu, cuma duduk melamun membayang. Nah, menurut saya inilah kebijakan harusnya mempertimbangkan bagaimana kemudian ketika elit-elit itu berbicara, itu betul-betul harus memperhatikan bagaimana kondisi masyarakat ini. Nah, karena kondisi kita ngomongin bencana, berarti yang menjadi korban bencana ini yang menjadi fokusnya. Mereka harus diselamatkan, mereka harus mendapatkan pelayanan, mereka harus mendapatkan kepastian, mereka harus dilindungi, diayomi. Itu yang menjadi kuncinya ke sana. Kalaupun misalnya kita bicara akar persoalannya, memang akar persoalan udah seperti itu yang terjadi. Dan ini pemerintahan Pak Prabowo itu menerima dari pemerintahan sebelumnya ada begitu lagi terus, sebelumnya mundur lagi kan terus selesai. Capek nggak ada selesainya kan gitu. Sementara rakyat ini membutuhkan, lapar sekarang ini posisinya seperti Pak Masinton cerita ke saya, lapar karena mereka hanya makan yang namanya duren, anak-anak sudah makan duren karena nggak ada yang dimakan. Nah, ini kan sesuatu yang harusnya segera. Nah, sekarang berbagai cara sudah ditempuh oleh pemerintah. Artinya BNPB, kemudian pemerintah pusat, kementerian, lembaga, TNI, Polri juga mencoba kesana. Tapi karena luasnya cakupan wilayahnya itu loh, ini menjadi problem tersendiri. Tantangannya juga sangat berat. Di satu sisi tidak ada istilahnya petunjuknya harus bagaimana. Ada persoalan lagi mengenai komunikasi. Komunikasi ini kan masih banyak ya naik turun lah bahasanya gitu. Ada memang, tapi kan ada bantuan Starlink dari pemerintah, Pak Presiden juga membantu ke sana. Sudah dibuka ini, tetapi ketika mau berkomunikasi juga sulitnya itu, apalagi mereka yang komunikasinya sudah enggak bisa diandalkan lagi. Ini kan sesuatu yang harus ditekankan. Artinya apa? Kita minta ada pemerintah, sini ada DPR. Cobalah duduk bersama, memikirkan ke depannya. Karena bencana ini di Sumatera, ini baru Sumatera. Kalau BMKG mengatakan nanti akan ada lagi di sini, itu kan kita membahayakan Indonesia adalah negeri 1000 bencana. Sementara masyarakat yang siap, itu hanya masyarakat tahu Lumajang,
karena Gunung Semeru setelah meletus itu masyarakat siap. Nah, kemudian masyarakat Yogyakarta di Merapi itu siap. Banyak Pak, negara kan, 1000 bencana banyak, bukan cuma Indonesia. Paling dekat Jepang misalnya, itu langganan di situ. Tapi mereka masyarakatnya sudah siap, pemerintahnya sudah siap, regulasinya, aturan mainnya gitu kan. Cuma Pak Ade, saya minta Anda merespon pernyataan mereka berdua ini. Sekaligus, apakah Anda juga setuju bahwa ini yang terakhir ini gara-gara pembalakan liar yang terjadi dengan kayu gelondongan yang banyak itu, ya kan? Sehingga apa yang harus dilakukan untuk konkretnya ini? Betul, Mas Doni. Jadi memang kita tidak bisa menutup mata bahwa ada fakta ekologis, bahwa ada fakta kayu gelondongan yang selama ini kita lihat di media. Itu asli, bukan AI loh, itu kayu gelondongan itu. Iya beneran. Betul. Dan itu fakta. Kita tidak bisa menutup mata bahwa ada dampak yang ditimbulkan dari proses tata kelola hutan yang memang mungkin sudah berlangsung secara tata kelola tidak dilakukan dengan baik. Dan ini menjadi concern pemerintah. Oleh karena itu kenapa kemudian muncul regulasi? Karena negara harus hadir lewat kebijakan, Mas. Negara harus hadir lewat aturan main. Nah, kenapa tadi saya sampaikan di awal bahwa pemerintah, Pak Prabowo sejak Januari 2025 munculkan Perpres nomor 5 tahun 2025. Artinya itu apa? Untuk menjamin bahwa negara hadir untuk memberikan perlindungan terhadap kehutanan, terhadap penerbitan kawasan hutan dan lain-lain. Kemudian poin berikutnya apa? Satgas penerbitan kawasan hutan itu sebagai bentuk keseriusan. Karena di sanalah kemudian negara akan memformulasikan berbagai agenda-agenda penertibannya terkait dengan tata kelola kehutanan, review tata kelolanya, pertambangannya, dan lain-lain. Nah, ini menjadi pintu masuk agar kemudian persoalan-persoalan yang tadi dijelaskan oleh Bapak sekalian ini menjadi concern besar. Oleh karena itu tugas kami di KSP, Mas Doni, akan memastikan bahwa program ini terkawal dengan baik. Karena proses review tentu juga kan harus diikuti dengan kebijakan-kebijakan turunannya. Setuju. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan adanya Perpres tersebut kita akan melihat nih bagaimana langkah-langkah dan program ke depan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, Mas Doni, adalah tentu kami harus mengucapkan terima kasih ya kepada semua stakeholders, semua pihak yang sudah bahu-membahu membantu musibah di Sumatera ini. Sekarang semua elemen bergerak, organisasi masyarakat dan semua bergerak. Tentu atas nama pemerintah kami juga mengucapkan terima kasih atas gerak seluruh Indonesia bahwa ini menjadi kepedulian bersama, tetapi kami juga tidak lepas. Kami terus memonitor dengan berbagai macam hal yang bisa kita lakukan. Dan tadi poin yang tadi, KSP akan terus mengawal dan mendorong berbagai arahan dan instruksi Presiden dengan sebaik-baiknya. Iya, kita kawal juga ini semua. Masyarakat kan melalui berbagai cara termasuk media pasti kan mengawasi. Ini eranya semua serba ketelanjangan gitu kan. Betul. Jadi tidak bisa juga ditutup-tutupi gitu kan. Jadi kalau Kang Ade tadi mengatakan begitu, masyarakat gampang mengonfirmasi, oh memang benar, pemerintah ada gitu kan. Kayu gelondongan ada gitu kan. Tapi sebelum ke teman-teman yang ada di studio, saya ke Bu Lisda dulu. Sebentar saya, Bu Lisda, perlu nggak sih DPR sama pemerintah duduk bareng ngerombak, ngebongkar RAPBN 2026 biar nanti anggaran khusus untuk antisipasi bencana dan penanganannya itu lebih besar, Bu Lisda? Ya, boleh. Dengan senang hati ya kalau DPR. Tapi kami, seingat saya di Komisi 8 pada saat pembahasan anggaran untuk BNPB kemarin juga terakhir itu adanya ajuan untuk peningkatan anggaran atau penambahan anggaran itu memang disetujui seperti itu. Nah, jadi ya artinya sudah ada disetujui anggaran tersebut seperti itu. Tapi kalau memang bencana kita ini sangat-sangat besar dan selalu ada ya tadi disebutkan ya 1000 bencana, 1 juta bencana. Nah, tentu kita sekarang ini tidak boleh lagi terus berada dalam siklus bencana, evakuasi, kemudian bantuan, kemudian lupa gitu. Jadi kita harus pada strategi mitigasi jangka panjang gitu. Nah, kita harus berpindah dari budaya respon darurat ke budaya pencegahan dan juga mitigasi. Dan ini harus dikuatkan, baik itu untuk masyarakat, anak-anak sekolah ya, seperti mitigasi untuk sosialisasi ya kepada sekolah-sekolah, desa-desa. Sebenarnya sekarang sudah ada, tapi mungkin harus lebih masif lagi. Kemudian juga strategi. Ya, silakan Bu Lisda.
Ya, ada beberapa strategi mitigasi jangka panjang yang juga saya dorongkan ya di sini, mulai dari rehabilitasi hulu dari daerah aliran sungai dan juga reboisasi berbasis masyarakat adat dan lokal, kemudian juga penguatan sekolah dan desa sadar bencana, dan juga penataan ulang tata ruang berbasis risiko bencana. Ini bukan berdasarkan kepentingan ekonomi semata. Kemudian yang terakhir juga monitoring dan early warning system yang real time ya di seluruh wilayah khususnya di Sumatera. Iya, ini penting ini. Banyak alat early warning system itu dijebol, diambil sama masyarakat ya kan, dijual entah dirusak gitu kan. Padahal itu penting sekali loh. Tapi Bu Lista, kalau ada pembahasan anggaran ya kan, saya titip dong ada anggaran untuk beli obat lupa ya, biar penyelenggara negara ini nggak suka lupa gitu kan. Oke. Ya, kita ke floor dulu. Tadi saya lupa memperkenalkan ini Bapak-bapak, kita ada teman-teman ya yang hadir di sini mengikuti diskusi kita. Ini dari komunitas Communicasting. Apa kabar semua? Oke, ada yang ingin bertanya, berdiskusi? Oke, satu-satu dulu. Siapa dulu? Boleh berdiri, perkenalkan nama, dari mana, dan langsung pertanyaan ditujukan kepada siapa. Silakan. Baik, perkenalkan saya Hindun Hulopi dari Communicasting Academy dan juga Putri Indonesia Gorontalo. Saya izin bertanya kepada Pak Ade Kadarisman selaku tenaga ahli KSP. Tapi sebelum itu Pak Ade, saya izin mengutip pernyataan yang disampaikan tadi Mas Rian Dapurba. Tadi pada masa Orde Baru, status kawasan hutan di Sumatera ini sering berganti. Dan juga tadi sudah disampaikan bahwasanya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini ada beberapa perusahaan besar yang sering membabat hutan sampai habis. Dan juga ada beberapa perusahaan yang tidak mendapatkan status izin lahan. Dan mendengarnya ini sangat-sangat memprihatinkan. Dan Pak Ade, pertanyaannya, kenapa kerusakan hutan ini tidak berhenti? Apa komentar Anda sebagai perwakilan pemerintah? Terima kasih. Galak juga yang nanya nih Kang. Terima kasih Hindun, silakan. Saya langsung ke penanya berikutnya aja ya, nanti kita jawab sama-sama. Oke, silakan. Baik, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah Ginting. Saya juga dari Communicasting Academy, saya dari Jakarta Utara. Izin bertanya kepada Bapak Ade dan izin mengutip tadi pernyataan Pak Ade bahwa pemerintah memastikan untuk selalu berkolaborasi dengan pemerintah daerah setempat. Betul ya Pak Ade? Nah, menariknya saya perhatikan ada satu video viral yang diunggah oleh selebgram asal Sumatera Barat, di mana video itu menunjukkan warga terdampak di sana itu diminta untuk menunjukkan dokumen kependudukan seperti KTP dan KK untuk menerima bantuan makanan. Logikanya, para warga ini untuk bertahan hidup saya sudah sangat bersyukur gitu Pak. KTP-nya pun mungkin udah hilang kali ya. Iya, udah nggak kepikiran gitu menyelamatkan KTP kakak itu, menyelamatkan diri saya saja sudah bersyukur gitu. Sangat disayangkan untuk menerima bantuan saja dipersulit oleh pemerintah setempat. Mohon komentarnya Bapak terkait isu ini. Terima kasih. Terima kasih Ardi dan Hindun. Wah, ini bintangnya Kang Ade nih. Silakan Pak Ade, direspon dulu dua-dua sekaligus. Terima kasih. Kita berikan aplaus dulu dong. Tentu ini satu kebanggaan ya, kita generasi muda kita peduli terhadap bencana. Pertanyaan pertama Mbak mengenai kebijakan. Memang transformasi kebijakan dari pemerintahan demi pemerintahan ini menjadi sangat menarik jika kita melihat struktur pola pengambilan keputusan, dan tentu negara akan selalu hadir di setiap periode kepemerintahan. Pasti persoalan lingkungan menjadi faktor yang sangat penting, dan semua negara tentu memberikan porsi yang tepat bagaimana bentuk-bentuk kebijakan pengelolaan lingkungan, kekayaan sumber daya hati itu diambil dan dikelola dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu faktor kebijakan pasti selalu berorientasi kepada kebutuhan masyarakat. Nah, oleh karena itu di kepemimpinan Pak Prabowo sekarang, Pak Presiden, bagaimana memastikan negara hadir melalui kebijakan yang diambil. Tadi saya sampaikan setiap periode kepemerintahan pasti punya pola dan pendekatan yang berbeda. Oleh karena itu salah satunya tentu dengan hadirnya Perpres nomor 5 tadi 2025 adalah salah satu bentuk komitmen, bentuk langkah konkret bahwa perlindungan hukum terhadap
hutan itu menjadi faktor yang sangat urgent, dan di dalamnya tentu ada faktor-faktor turunannya. Adanya Satgas Penerbitan Hutan itu menjadi salah satu pintu masuk untuk bagaimana melihat persoalan-persoalan hukum terkait kehutanan, tata kelola kehutanan, direview kembali terkait dengan perizinan dan lain. Karena itu salah satu akarnya. Karena yang menentukan kebijakan tentu harus berorientasi kepada publik, kepada masyarakat. Kemudian pertanyaan yang kedua, tentu kasusnya unik ya Mas ya. Yang pasti aturan main dalam tata kelola layanan kepada masyarakat memang harus kita lihat. Kalau memang ada hal-hal yang dirasa kurang tepat, dirasa kurang nyaman, dan ini selalu kita evaluasi. Kalau dalam konteks bencana tentu saat ini hal tersebut bisa kita review, bisa kita lihat tergantung case-nya. Akurasi data menjadi faktor yang sangat penting, dan kami lewat BNPB Mas sebenarnya sudah menetapkan dashboard dengan sedetil-detilnya. Karena apa? Supaya tadi peristiwa yang tadi terjadi itu tidak terulang kembali. Memang dalam beberapa case bisa saja muncul karena sangat crowded. Karena dalam situasi krisis itu semua orang panik. Semua orang bisa kemudian tidak terkendali dengan baik. Oleh karena itu regulasi-regulasi turunan di tingkat kecamatan, kabupaten itu bisa saja muncul. Oleh karena itu tentu dengan tata kelola yang terus diperbaiki, dengan tata kelola yang terus menjadi atensi pemerintah pusat ke pemerintah daerah, termasuk juga mengoptimalkan potensi komunikasi dan koordinasi di daerah, itu lambat laun hal-hal terjadi tidak akan terulang kembali. Oke, terima kasih. Saya berprasangka baik Pak Trubus. Mungkin karena memang kan niatnya ini kan menyalurkan bantuan, tetapi kan dia juga pikir, nanti saya dimintai pertanggungjawaban. Ya, bagaimana ini bantuan itu sampai kepada tujuan. Jadi dia minta bukti KTP atau KK mungkin. Anda melihat ada ke situ nggak kira-kira? Iya, ada memang gini. Jadi gini, masyarakat kita itu selalu berpikirnya itu, terutama pemerintah, itu pikirannya birokratis gitu loh. Kalau udah birokratis itu mesti ada bukti. Iya. Bukti. Nanti diaudit harus. Karena gini, penegakan hukum itu kan selalu 3 hal menurut Lawrence Friedman itu. Teorinya ada namanya substansi. Aturan hukumnya itu seperti apa. Kemudian orang berpikir ya udah ikutin aja aturannya itu. Nah, harus dia pakai KTP, kalau KK, kalau perlu pakai SIM kalau perlu, atau kalau sertifikat tanah kalau perlu tunjukin aja gitu kan. Nah, kemudian ada yang namanya istilah struktur. Struktur itu adalah aparat penegak hukumnya. Orang-orang yang menegakkan hukum di kita itu di soal lingkungan tuh nggak ada. Mana ada orang dipenjara karena lingkungan? Iya kan, orang merusak lingkungan, ya paling hukumannya udah dikasih ini aja, kalau bahasa itu denda aja, paling duangsom apalah sifatnya gitu diberikan. Itu aja. Kemudian yang terakhir ya ketiganya ini budaya hukum kita. Budaya hukum kita itu lemah Mas dalam soal hal seperti yang berkaitan dengan lingkungan, dengan hutan, dengan yang namanya perkebunan, yang namanya sawit. Ya udah sawit ditanemin aja, penting karena kebutuhan apa? Kebutuhan pertumbuhan ekonomi. Nah, itu yang arahnya ke sana. Lapangan kerja. Tidak ada satu riset sudah ada membuktikan bahwa tidak ada, ya kan, masyarakat di sekitar tambang itu kok makmur hidupnya, itu enggak ada. Nah, ini menjadi persoalan, tantangan ini. Karena itu pemerintah lagi berusaha sekarang ini mengubah supaya mereka bermanfaat untuk lingkungannya. Jadi selama ini tuh memang nggak ditemukan. Yang ada itu masyarakat di sekitar pertama itu mesti miskin, tak berdaya, daya beli rendah, dengan segala urutannya, rangkaiannya itu. Karena itu yang terjadi kemudian bagaimana sekarang mengubah. Nah, dengan perpres yang tadi dijelaskan ini sebenarnya arahnya ke sana. Meskipun ini nanti tergantung pembantunya lagi kan gitu. Mampu kita kawal. Nah itu kalau pembantunya. Saya kasih panggung Pak Trubus untuk teriak-teriak terus soal ini. Karena tugas kita bersama. Kita kan nggak mau kalau kita ketemu kita bahas jumlah korban, ya kan, banjir. Enggak. Iya perlu. Karena Pak Ade juga tadi bilang ini kan pemerintah sedang membangun komunikasi publiknya, ya kan. Kita apresiasi. Tetapi kan masyarakat juga nggak hanya jadi penonton dong. Jangan juga mereka merusak lingkungan terus nunjuk hidung ke sana salahin orang gitu kan. Saya harus akhiri. Tapi sebentar. Saya ke Bu Lisda dulu. Anda semua akan saya berikan kesempatan masing-masing 30 detik untuk memberikan closing statement. Bu Lisda, what next nih? Anda kan berada dekat dengan daerah bencana. Anda melihat langsung di lapangan seperti apa kondisinya saat ini. Tapi masyarakat butuh konkretnya. Minimal kebutuhan untuk kehidupan mereka yang utama itu terpenuhi dulu. Apa yang bisa disampaikan kepada pemerintah sekarang ini, Bu? Ya, saya berharap tidak ada lagi dalam grup-grup itu yang masih kesulitan untuk menembus akses menuju pemukiman-pemukiman yang terisolir. Ya, karena bantuan alhamdulillah banyak, cuma memang aksesnya ke sana yang memang kita dalam kesulitan. Nah, tentu saja Mas Tony, bencana ini harus menjadi titik balik ya untuk kita semua. Ini bukan soal kayu dan lumpur hanyut,
Ini tentang nyawa manusia, masa depan anak-anak kita, dan harga dari kelalaian yang kolektif. Nah, sehingga Indonesia tidak boleh menjadi negara yang terus menangis setelah bencana, tetapi harus menjadi negara yang mencegah bencana dengan pengetahuan, integritas, dan juga keberanian politik. Menjaga alam adalah menjaga kehidupan. Jika kita tidak berubah hari ini, alam akan memaksa kita berubah dengan cara yang jauh lebih menyakitkan esok. Ya, ya. Demikian dari saya, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Bu Lisda. Bang Rian, apa statement keras Anda yang bisa Anda sampaikan? Ini mumpung dilihat oleh semua pihak ini. Ya, pertama Presiden harus menugaskan Kementerian Kehutanan, Kementerian ATR BPN, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian termasuk juga KSP dalam hal ini untuk Ya langsung ngomong aja sama Pak Ade. Ya, satu lagi Kementerian SDM untuk mereview, untuk mengevaluasi dan menghentikan izin-izin itu yang ada di sana. Kalau bisa pun cabut izin perusahaan-perusahaan yang di sana gitu. Karena kontribusinya jelas itu juga tidak berdampak kepada lokal begitu. Nah, ini harus segera, termasuk misalnya bagaimana DPR, Ibu itu bisa mendesak pertemuan dengan lintas kementerian tersebut. KSP juga bisa menghubungkan lintas kementerian tersebut agar menjadi pembelajaran peristiwa banjir ini tidak serampangan untuk memberikan izin-izin kepada tambang, kepada perkebunan, kepada hutan, tanaman industri, hingga pembangunan infrastruktur yang kemudian menjadi PSN begitu. Ya. Oke. Pak Trubus dulu, silakan. Kalau saya sih gini, dalam soal kebencanaan itu kan selalu kebijakan itu top down. Ya, selalu namanya top down itu kebijakan selalu dipaksa. Ya, sifatnya memaksa, sifatnya harus patuh, harus mau, suka nggak suka ya tak kasih itu, gitu kan. Jadi kalaupun mau resistensi, mau nolak juga nggak bisa, kepepet. Nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan kan itu. Jadi menurut saya cobalah sekarang ketika membuat kebijakan ini formulasinya, perencanaannya, kemudian dalam hal substansinya itu semuanya melibatkan publik. Artinya publik sifatnya berubah jadi bottom up lah. Jadi bottom up. Jadi tidak semuanya itu. Kemudian yang kedua tentu persoalannya tidak hanya anggaran saja yang harus tapi SDM kita tolonglah gitu. Jadi SDM kita ini pemahaman tentang bagaimana hutan dan masyarakat literasi tentang hutan itu kan masih bukan hutan ya, lingkungan lah gitu ya. Itu memang sangat rendah. Jadi seolah kita di Jakarta aja orang buang sampah bakar ini masih banyak kan gitu. Jadi ini yang harus kita edukasi terus-menerus, dan masyarakat pemerintah memang selalu mengatakan oke lah nanti kita laksanakan, selalu. Tapi kan karena pengawasan nggak ada, ya kita selalu ganti pemimpin, ganti kebijakan. Itu jadi problem juga masalah di kita ini, sehingga selalu apa yang diharapkan oleh pemimpin yang sekarang berjalan, kemudian di pemerintahan berikutnya sudah berubah lagi. Kalau perubahannya itu menjadi baik sih nggak apa-apa, karena berubahnya karena kepentingan ekonomi, pertumbuhan investasi, semuanya akhirnya berubah menjadi sesuatu yang terakhir itu adalah ini free rider. Kelompok-kelompok penunggang bebas. Tolonglah ini untuk dikendalikan, karena selama ini serakah nomics itu menjadi problem di antara mengenai kerusakan lingkungan, hutan, perkebunan, mineral mining, termasuk macam-macam itulah segala rentetannya. Itu kan semua ada yang jujur saja sedemikian begini itu serakah nomiknya itu. Itu tolong untuk ditangani, itu pemerintah yang punya kuasa negara. Nah, kalau masyarakat nggak bisa apa-apa. Langsung ditangkap Pak Ade, kata kuncinya silakan. Ada dua hal, Mas Doni, yang tentu menjadi concern pada pertemuan malam ini. Yang pertama adalah bahwa negara hadir dengan penguatan kepada penanganan prioritas nasional, bahwa kemudian kita memberikan optimalisasi terhadap berbagai aspek kebutuhan masyarakat di lokasi bencana dari berbagai aspek. Presiden hadir dengan melakukan koordinasi penuh dengan memperhatikan layanan dasar dan lainnya, termasuk persoalan aspek jalan dan segala macam. Termasuk tadi kita melakukan koordinasi terintegrasi dengan TNI dan lain-lain. Kemudian aspek yang kedua adalah mengenai regulasi. Dengan hadirnya Perpres nomor 5 tahun 2025 mengenai penerbitan kawasan hutan merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk menjawab kegelisahan masyarakat, juga harapan semua stakeholders bahwa komitmen negara hadir. Dan KSP siap mengawal instruksi Presiden ini, tentu dengan melibatkan koordinasi, kolaborasi dengan semua kementerian dan lembaga yang terkait untuk menjawab tadi pertanyaan masyarakat. Oke, baik. Terima kasih. Ada pertanyaan terakhir. Apa? Perlu ada reshuffle nggak?
Ngomongnya yang kenceng. Coba diulang. Coba diulang. Tanggung jawab dong Pak Trubus. Iya. Mumpung ada KSP, ada kira-kira mau ada reshuffle nggak gitu. Terhadap itu yang penting. Aduh, saya nggak ikutan. Ya. Itu kita bahas di episode yang lain aja ya. Terima kasih Bapak-Bapak. Pak Ade terima kasih. Pak Trubus terima kasih. Bang Rian terima kasih. Ya, dan juga Bu Lisda terima kasih Bu Lisda. Selamat kembali melanjutkan aktivitas. Iya. Dan juga siap. Dan juga buat teman-teman dari Komunikasi Akademi yang ada di studio, terima kasih, tepuk tangan buat Anda semua sudah hadir malam hari ini. Jangan lupa mulai dari sekarang jaga lingkungan ya. Saya mengingatkan pemirsa sekalian bahwa jargon-jargon yang mengatakan bahwa bumi, alam seisinya ini warisan nenek moyang kita itu salah. Itu bukan warisan nenek moyang kita, tapi hak milik anak cucu kita. Mari kita jaga. Saya Doni The Geyser, sampai jumpa. Merdeka!